Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan bisnis. Hal yang harus dilakukan oleh para pengusaha atau pengusaha pemula adalah dia harus bisa merancang bisnis apa yang akan dia kembangkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dia miliki. Karena kita bisa melihat fenomena saat ini itu banyak sekali para pelaku usaha itu hanya sekedar mengikuti tren. Tapi dia tidak pernah menganalisis pasar seperti apa, dia tidak pernah merancang bisnisnya itu seperti apa. Jadi hanya asal membuka usaha, punya modal seperti itu. Itu yang terjadi. Padahal hal yang harus kita lakukan dalam mengawali usaha ataupun kita ingin berbisnis itu adalah yang kita harus punya bisnis plan atau perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis merupakan pernyataan tertulis. Kita menuliskan apa dan menggambarkan bisnis apa, produk apa yang akan kita buat, yang kiranya nanti bisa berkembang dan juga bisa bertahan sampai kapanpun ataupun di masa yang akan mendatang kayak gitu. Nah, hal ini dirancang dalam bisnis plan. Nah, itu ada 3 bagian, yaitu kita harus memiliki sebuah konsep, ya, konsep yang terstruktur dengan baik, produk ataupun service serta perencanaan yang membuat bisnis Anda itu bisa menjadi sukses. Kita jangan memikirkan kesuksesannya terlebih dahulu, tetapi kita harus merancang bisnis apa yang akan kita buat, produk apa yang kita hasilkan, ya kan? Setelah itu nanti biayanya mencari bahan baku. Kalau kita membuat produk baru, bahan bakunya mencari di mana? Nanti bahan bakunya berapa harganya? Untuk mengolah produk itu cost-nya berapa dan lain sebagainya. Tenaga kerjanya biayanya berapa? Kita hitung semuanya, kita konsep struktur dengan rapi. Kalau kita mau membuka usaha baru berarti kita harus membutuhkan modal. Kita harus membutuhkan istilahnya tempat, dan kita juga harus merancang usaha apa yang berpotensi dan yang tepat sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita juga. Setelah itu kita baru bagian kedua, yaitu kita harus menganalisis pasar. Oh, saat ini buka usaha ini, kira-kira di daerah ini ada apa belum? Seandainya belum, minatnya konsumen seperti apa? Ya kan? Kalau seandainya belum pula niatnya, kesukaan konsumen seperti apa, bisa menerima produk itu apa tidak, terus masyarakatnya di sekitar situ atau daerah itu posisinya konsumtif apa tidak, jumlah penduduknya berapa, itu kan mempengaruhi. Jumlah penduduk itu mempengaruhi akan perekonomian yang ada di daerah situ, berkembang atau maju apa tidak. Nah, setelah itu ada bagian dari keuangan. Kita harus menuliskan arus kas secara struktur dengan baik. Sering sekali para pelaku usaha mengabaikan ini. Yang penting dia dapat untung, nanti kalau ada kebutuhan yang mendadak digunakan, akhirnya dia nanti kehabisan modal, nyari modal lagi gitu. Terus banyak sekali ritmenya pelaku usaha itu seperti itu. Karena sering, khususnya di mikro ya dan UMKM ya, karena sering sekali mengabaikan manajemen keuangannya. Dia berusaha berdagang, setelah itu menghasilkan uangnya untuk tidak dirinci penghasilannya sekarang berapa, tapi asal mengeluarkan pengeluarannya hari ini tuh banyak gitu, rame. Hitungannya orang itu awam itu pasti selalu melihat, wah usahanya rame itu, tapi kita tidak tahu keuntungannya kita berapa. Wah hari ini rame, wah saya mau jajan, saya mau glamor, tapi nggak tahu katanya keuntungan kita itu melebihi dari uang jajan kita atau glamor kita. Nah itu yang harus kita rubah mindset itu dengan cara kita memanage keuangan dengan baik. Oh ini loh, kos kita sekian, tenaga kerja sekian, saya sekian, biaya-biaya lain seperti listrik, sewa tempat, berapa sekian. Kalau kita punya pinjaman di bank berarti untuk angsuran sekian. Nah, ini kita hitung berapa yang kita terima, keuntungan kita saat itu juga. Ya. Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan yang pertama adalah mini plan ya. Tadi sudah syarat
garis besarnya kita itu harus memiliki istilahnya reng-rengan atau struktur dari ataupun konsep bisnis yang akan kita buat, ya kan? Setelah itu kita sudah merancang bisnis kita seperti apa, konsepnya, terus nanti arahnya seperti apa secara terstruktur dengan baik. Setelah itu baru kita merencana kerja, ya. Rencana kerja ini adalah sebagai alat yang dipergunakan dalam menjalankan bisnis kita. Apa saja yang kita butuhkan di dalam bisnis itu, mulai dari tenaga kerja, operasional yang kita butuhkan, dan alat-alat dan lain sebagainya. Itu harus kita rencanakan, kita rancang secara rapi agar kita tahu biaya yang kita butuhkan untuk persiapan itu berapa. Nah, yang berikutnya adalah rencana presentasi, di mana bisnis yang kita buat di sini adalah kita berani istilahnya rencana bisnis, yakni dengan ketekanan yang rendah pada implementasi serta dapat atau bisa menarik perhatian pada template-nya. Jadi kita membuat rencana itu benar-benar bagus. Jika kita tidak memiliki modal, kita bisa mencari investor. Investornya kita gimana? Oh, ini aku punya rencana bisnis seperti ini. Kamu mau tidak menanamkan saham di sini, nanti kita bagi hasil. Nanti gitu. Ini untuk menarik. Kalau kita tidak memiliki modal, gitu. Yang berikutnya adalah rencana elektronik, di mana semua sistemnya itu harus sudah tercover dengan teknologi. Jangan sampai di era modern seperti ini kita masih menggunakan teknologi yang manual, sistem kasirnya, laporan keuangannya, keluar masuk barang, sampai semuanya itu harus menggunakan teknologi yang itu bukan bagian dari perencanaan kegiatan kerja tadi. Jadi apa yang kita butuhkan itu harus terpenuhi, karena itu bagian dari rencana bisnis kita. Memang biayanya sangat banyak sekali dan itu harus gitu. Nah, setelah itu berikutnya adalah manfaat. Apa sih manfaatnya di saat kita itu memiliki mini plan bisnis ataupun perencanaan bisnis tadi? Nah, salah satu manfaatnya adalah membantu kita untuk mendapatkan modal, di mana di saat kita tidak memiliki modal, kita bisa mencari investor. Ataupun di saat kita sudah membuka usaha, ya, usaha kita itu bisa kita carikan pinjaman ke perbankan. Nah, berikutnya adalah pengelolaan, ya. Manfaatnya kita merancang seperti itu adalah kita bisa mengelola pertumbuhan usaha kita. Usaha kita berdiri sejak kapan, kita harus masih membakar uang, ataupun kita harus masih menumpang keuangan dari bisnis kita selama berapa bulan. Setelah itu bisnis kita sudah mulai bisa mandiri apa tidak. Kalau sudah bisa, berarti nanti keuangannya, penghasilannya berapa. Kalau seandainya belum bisa mandiri, masih kita tombok kesalahan kita di mana, kita menganalisis pasar. Mungkin karena faktor persaingan atau harga, atau belum banyak masyarakat yang mengenal, atau konsumen yang belum banyak yang mengenal, kita tidak tahu. Makanya itu perlu menganalisis. Itu. Tapi jika sudah bertumbuh, kita lihat penghasilannya berapa. Ada kenaikan tidak per hari, per bulan, per tahun. Nah itu. Nanti kalau kita sudah mengelola pertumbuhan usaha kita dengan baik, kita baru bisa mulai mandiri dari keuangan. Itu bisa cukup untuk menggaji karyawan, untuk intinya semuanya sudah tercover, mulai gaji karyawan, biaya operasional baru sudah tercover, dan sudah mulai keuntungan. Itu berarti kan sudah mulai bisa berdiri perusahaan itu sampai benar-benar kokoh dan memiliki cadangan kas yang cukup. Setelah itu baru kita bisa menargetkan untuk mengembangkan usaha lain sesuai dengan tujuan kita, atau menentukan dan memantau tujuan kita, mengembangkan bisnis kita. Nah, berikutnya memantau dan menentukan dan memantau tujuan, di mana perencanaan bisnis ini untuk menentukan dan memantau tujuan dari perusahaan itu apakah sesuai dengan visi misi kita apa tidak.
Dan kira-kira jika tidak sesuai dengan tujuan kita, apa yang harus kita lakukan? Ada apa kesalahannya? Itu menurutkan sebuah analisis yang bagus. Nah, manfaat berikutnya adalah menentukan strategi pemasaran. Jika kita sudah pengelolaannya itu dengan baik tadi, berarti kita itu salah satu hal di saat kita itu menentukan sebuah tujuan tadi, kita harus menentukan strategi kita. Ya kan? Berarti kan kita kembali ke koridornya. Sebelumnya mungkin jika perusahaan itu tidak sesuai dengan tujuan visi misi, berarti harus kembali ke tujuannya. Kita lihat strategi pemasaran kita bagaimana. Ya, kita harus melihat segmen pasar kita, konsumen kita, pesaing bisnis kita, serta demografi dari lokasi yang kita tuju. Kita melihat. Setelah itu baru kita melakukan sebuah menjalankan strategi itu. Jangan sampai kita itu menjalankan strategi saja tetapi tidak melakukan analisis terlebih dahulu. Asal memasarkan produk-produknya, kita harus tahu bahwa masyarakat itu seperti apa. Lagi masyarakat belum tentu respect dengan produk kita, atau dia belum mengenal produk kita, langsung kita marketingi, kita memasarkan. Ya sulit sekali kayak gitu. Kita harus mengenalkan produk kita terlebih dahulu. Oh, saya punya produk ini loh. Bagaimana tanggapan masyarakat? Oh, ternyata masyarakat sangat bagus dengan tanggapan ini. Baru kita melakukan langkah berikutnya. Ya, setelah itu manfaat berikutnya perencanaan bisnis di sini selain juga untuk menentukan strategi kita juga untuk mengelola internal kita, yaitu karyawan kita. Ya, agar karyawan kita itu bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, keahlian masing-masing, kemampuannya masing-masing. Ya, menduduki posisi-posisi yang tepat. Dan semuanya itu harus mampu sejalan dengan visi dan misi dari perusahaan kita. Agar tidak memiliki konsep sendiri. Boleh kita menjalankan sebuah konsep kita, asal konsep kita bagus, tetapi tidak keluar dari koridor. Ya, itulah manfaat kita itu memiliki dari perencanaan bisnis itu. Nah, dasar-dasarnya apa? Dasar-dasar perencanaan bisnis itu yang pertama adalah ringkasan singkatnya. Harus menuliskan tentang rencana-rencana kita, konsepnya seperti apa dengan singkat, padat dan jelas. Setelah itu latar belakangnya dari bisnis itu apa. Setelah itu kita menganalisis produk dari bisnis kita. Ya, bisnis itu bergerak di bidang apa? Kita analisis kira-kira masyarakat bisa menerima produk itu apa tidak. Oh, ternyata masyarakat bisa menerima. Sehingga masyarakat bisa menerima, baru kita menganalisis tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian yang kita butuhkan. Itu yang paling tepat seperti itu. Agar nantinya bisa bekerja sesuai dengan alur yang kita buat. Alur roadmap bisnis plan kita. Nah, yang berikutnya analisis pemasaran dan distribusi. Ya, dasar berikutnya ini kita tadi sudah menyinggung di saat kita memiliki strategi bisnis. Sebelum kita memiliki strategi bisnis, kita adalah menganalisis pemasaran dan mendistribusikan sesuai dengan analisis kita. Kita akan memprioritaskan pasar-pasar yang benar-benar lebih banyak menggunakan produk kita. Kita push lebih tinggi di situ. Nah, berikutnya perencanaan berikutnya adalah menganalisis keuangan dan pengembalian modal. Mulai memanage keuangan dari perusahaan itu, di mana kita harus memperhitungkan biaya yang kita keluarkan mulai dari nol sampai bisnis kita itu berjalan, mulai dari pembangunan tempat, mulai dari modal usaha, mulai dari cadangan kas sampai marketing, sampai pendistribusian, itu harus kita hitung semua. Sampai kapan bisa balik modalnya kalau kita melakukan bisnis ini. Inilah bagian manfaat dari kita memiliki bisnis plan itu kayak gitu. Saya bisnis membuka usaha makanan dan minuman, itu kita juga harus memperhitungkan. Modal saya sekian, kira-kira ini akan balik modal berapa bulan, berapa tahun. Jika kita sudah mengetahui itu, berarti bisnis baru kita ini jangan dibebani finansial dengan kebutuhan pribadi atau individu.
Terkadang kita baru buka usaha saja, kelihatan ramai langsung dibebani keuangan. Kebutuhan ini itu semuanya dari situ, ya kan kita tidak tahu. Itu yang membuat banyak perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha pelaku usaha itu sering sekali baru beberapa kali berbisnis terus akhirnya tutup usahanya, ya karena dia tidak merancang sedemikian untuk cadangan kasnya itu bagaimana. Yang berikutnya adalah rencana ekspansi atau pengembangan bisnis. Kalau semua bisnis plan yang kita buat itu sudah berjalan dengan sesuai dengan tujuan kita, dan pondasi ekonomi dan keuangan dari perusahaan itu sudah mulai berjalan, baru kita mulai merancang pengembangan bisnis berikutnya dengan catatan tanpa membebani keuangan perusahaan kita yang sebelumnya. Tetapi jika perusahaan sebelumnya itu sudah memiliki penghasilan lebih dari cukup, atau kita sudah menyisihkan uang untuk dari perusahaan itu untuk membangun bisnis lain, itu nggak masalah. Tetapi kalau kita masih belum bisa memanage keuangan di perusahaan itu dengan baik, kalau kita mengembangkan bisnis baru dan kita membebani perusahaan ini yang akan terganggu perusahaan kita yang awal, karena mau tidak mau harus menghidupi yang baru ini. Nah, berikutnya dasar dari perencanaan bisnis itu adalah menganalisis resiko. Sebelum kita melangkah untuk menjalankan semua itu, kita harus melakukan analisis, yaitu analisis risiko, dan ini sangat penting sekali bagi para pelaku usaha. Karena zaman sekarang berbisnis itu kebanyakan mengikuti tren. Trennya ini semuanya bisnis ini, tren itu bisnisnya itu. Dan itu semua sama sekali menjamur di setiap daerah, di lini-lini pelosok-pelosok daerah itu semuanya seperti itu. Tapi kita tidak tahu pasar kita seperti apa. Konsumen kita berapa? Konsumen kita sekian, dan tidak semuanya itu konsumtif, tetapi jumlah produk, barang, dan jasa yang ditawarkan itu sama, itu banyak sekali. Itu kan akan membuat kita itu untuk berpeluang berhasil itu sangat kecil. Di tempat saya itu yang jualan makanan ringan itu dulu 1-2 saja. Minuman kekinian ya cuma 1-2, tapi sekarang sudah menjamur. Otomatis kan minat dari konsumen itu terbagi menjadi sekian puluh, sekian, sekitar ada 15-an tuh. Dan jumlah konsumen kita berapa yang suka seperti itu? Berarti kan ini dibagi rata, dan semuanya tidak tiap hari membutuhkan produk kita atau membutuhkan produk lawan pesaing kita gitu. Berarti kan otomatis potensi kita untuk berhasil itu kan sedikit. Dari situ harus kita menganalisis biar kita tahu bisnis kita bisa maju atau tidak. Makanya kalau kita itu kenapa kita sering sekali melihat orang berbisnis kok baru sebentar gini mungkin gagal atau apa, ya karena dia tidak pernah menganalisis risiko itu. Dia tidak pernah menganalisis pasar, menganalisis risiko, dia tidak pernah memiliki planning, rencana yang baik. Itu sebenarnya alasan kenapa banyak orang yang berbisnis tapi tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.